Jadi kalau Pak Ganjar kira-kira seperti ini. Kalau kita bicara tentang Indonesia, ini berarti kita bicara tentang ratusan juta jiwa. Jadi yang paling penting adalah ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia. Mirip ya Mas ya? Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Prabu Revolusi di Konspirasi Prabu. Yap, dan juga pastinya saya Nufus, pemirsa yang akan menemani Mas Prabu hari ini pada malam hari ini dengan warna kebanggaannya hitam. Pasti selalu hitam Selalu dan hitam ya, Mas ya? konsisten. Yang juga Konsisten. kita harapkan nih Ayah dan juga pemirsa adalah konsistensi dari ASN dan juga aparatur negara dalam menghadapi tahun politik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan kampanye ini kan baru akan dimulai 28 November 2023 nanti. Tapi ini masalahnya nih sampai sekarang isu kecurangan dan juga dugaan pelanggaran kampanye sudah mulai terjadi. Nah, beberapa waktu yang lalu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Nah, padahal di undang-undang sudah jelas, misalnya bahwa ASN tidak boleh berpihak, harus netral dan juga tidak boleh mendukung paslon tertentu, ya. Benar sekali. Nah, ini yang akan menjadi PR besar pastinya ini bagaimana kita bisa sama-sama menjaga demokrasi ini agar berjalan jujur dan adil juga ya Mas ya, tanpa ada kecurangan. Tentunya, jadi kita akan sama-sama lihat bagaimana ya kita memperhatikan tentang netralitas ini ke depan. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan. Hal ini menjadi perbincangan pasca putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan. Salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Acara ini dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Bawaslu pun menyebut akan memeriksa penyelenggara acara serta tidak menutup kemungkinan memanggil Gibran. Ini perlu kita kemudian batasi, jangan sampai kemudian ketika masuk masa kampanye, kepala desa dimobilisir, maka kan kena pidana pemilu pasti kena. Pak Rahmat, kalau misalnya Gibrannya sendiri akan dipanggil? Kita lihat dulu kajiannya Mbak, bisa juga dipanggil, bisa saja. Perangkat desa sejatinya harus turut menjaga pemilu jujur dan adil. Dalam Undang-Undang Pemilu termaktub larangan menggunakan perangkat desa dalam pemilu 2024. Baik, kita ke informasi berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Panglima TNI ini kan baru saja ya dilantik oleh Presiden. Jadi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan bahwa pasukannya ini akan netral. Nah, mudah-mudahan betul-betul bisa terlaksana ya dalam pemilu 2024 nanti. Bahkan TNI juga telah membentuk posko pengaduan netralitas TNI untuk masyarakat jika nantinya masyarakat menemukan adanya kecurangan. Betul sekali, ini yang sangat penting sekali karena ketika suhu politik ini memanas, kemudian juga meningkat, maka netralitas TNI bisa menjadi salah satu faktor penyejuk ya Mas ya.
Usai menghadiri pengesahan dirinya pada rapat paripurna DPR, Jenderal Agus Subianto menjamin akan netralitas tentara pada Pesta Demokrasi 2024. Netralitas TNI menjadi sorotan setelah sejumlah purnawirawan TNI masuk menjadi tim pemenangan paslon Capres dan Cawapres. Namun Agus Subianto memastikan seluruh netralitas anak buahnya pada Pesta Demokrasi sesuai dengan koridor dan peraturan perundang-undangan. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, TNI telah mempersiapkan posko aduan untuk memantau laporan dari masyarakat. Panjat dan yang saya buat posko, buat deklarasi damai pemilu, itu kan tujuannya sebenarnya agar pemilu ini dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, ya kan, berjalan dengan damai, aman, semua tujuannya semua ke sana, ya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam menghadapi tahun politik, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar, baik, jujur, sesuai fakta, adil, dan tidak tebang pilih. Puan pun memastikan akan tetap bertemu dengan Presiden Jokowi, baik dalam agenda resmi kenegaraan sebagai Ketua DPR RI maupun dalam jabatan non-pemerintahan. Yang saya sampaikan kembali lagi adalah bagaimana kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukum sekarang ke depan dan yang akan datang itu memang bisa berjalan dengan baik, jujur, adil, kemudian tidak ada tebang pilih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan kemudian kita berpikir yang macam-macam lah. Jangan berpikir kita tuh punya pikiran karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau menjelang pemilu jadi ada pemikiran macam-macam. Otokritik ataupun kemudian evaluasi tentu saja harus selalu dilakukan untuk Indonesia. Puan Maharani menambahkan posisi PDIP hingga saat ini maupun sebelum masa pemilu selalu menyampaikan kritik kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung. Tujuannya agar kinerja pemerintah bisa terus diperbaiki. Ya pemirsa, kehadiran salah satu paslon pada acara silaturahmi Asosiasi Desa Bersatu menimbulkan polemik. Pasalnya ribuan ASN yang hadir menunjukkan dengan terang benderang dukungan mereka ke paslon nomor urut 2. Bahkan acara itu dihadiri oleh ribuan aparat sipil negara. Ya, jadi ini seharusnya belum ya Mas ya, karena seperti tadi kampanye belum dimulai. Iya, dan yang paling penting ASN itu harus netral, dan itu kan ada undang-undangnya. Undang-undangnya juga cukup tegas, termasuk bahkan kepala desa. Ya, kepala desa itu harus tidak boleh memihak, dan kalau memihak itu pidana loh, berat. Berikut informasinya pemirsa. Ribuan perangkat desa pada Minggu kemarin berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta dalam acara silaturahmi Asosiasi Desa Bersatu. Acara tersebut dihadiri oleh salah satu paslon. Kehadiran salah satu paslon di acara tersebut menimbulkan polemik. Pasalnya, calon wakil presiden nomor urut 2 itu dianggap nyolong start masa kampanye. Selain itu, dalam acara tersebut yang dihadiri ribuan aparat sipil negara dianggap menunjukkan keberpihakan. Padahal ASN dilarang berpolitik praktis dan harus netral selama pemilu. Terkait polemik tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentarnya. Saya kan pemerintah. Iya, kalau tanggapannya gimana? Ya sudah yang nanggapi masyarakat. Terkait kehadiran salah satu paslon dalam acara tersebut, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyesalkan peristiwa pengerahan massa perangkat desa mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Robi Talapesi, mengingatkan seharusnya seluruh pihak agar kembali menjaga netralitas aparat negara. Terkait ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya, jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu.
Roni menambahkan, pihak TPN Ganjar Mahfud akan melaporkan ke Bawaslu terkait memobilisasi perangkat desa yang deklarasi paslon Capres Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebetulnya apa sih aspirasi dari anak-anak muda terkait politik Pilpres 2024 ini? Betul. Tapi sebelumnya kita cek dulu seberapa muda mereka. Jangan-jangan ini ngaku-ngaku muda aja. Jangan-jangan ngaku-ngaku muda ya. Jangan-jangan Coba. ngaku-ngaku muda. Milenial dan Gen Z Indonesia berada di posisi penting dalam pemilu 2024 karena dinilai jadi kekuatan demokrasi dalam memilih siapa calon yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dari data yang dirilis Lembaga Survei Indonesia pada Oktober lalu, dalam pemilu 2024 jumlah pemilih generasi Z mencapai 24,3%, sementara milenial 38,3%, sehingga total 62,6%. Secara umum, partisipasi Gen Z dan milenial sangat berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia. Jumlah anak muda yang begitu besar juga mempengaruhi para calon presiden dalam menjual diri. Kaum milenial dan Gen Z saat ini dianggap kritis. Mereka juga peduli dengan isu korupsi, lingkungan, dan kesejahteraan. Pengalaman kandidat presiden juga dinilai menjadi indikator penting bagi mereka. Survei Litbang Kompas merilis 31% Gen Z memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden, sementara 28%-nya memilih Prabowo Subianto dan 8,2% memilih Anies Baswedan. Sementara kalangan milenial, 83% memilih Mahfud MD, 76% memilih Gibran Rakabuming Raka, dan 66% memilih Muhaimin Iskandar. Dalam visi misinya, 3 pasangan Capres-Cawapres juga tampak menyoroti beberapa fenomena yang berhubungan dengan anak muda, seperti isu kesehatan mental, harga properti yang tinggi, perundungan, hingga fenomena sandwich generation. Dalam pemilihan umum 2024 mendatang, suara Gen Z dan juga milenial menjadi kelompok demografi yang sangat penting. Jadi kesadaran dan juga partisipasi politik dari Gen Z akan menentukan siapa pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena pemilih mudanya ini banyak ya Mas ya, jadi yang pastinya pendekatannya dinilai juga harus menyesuaikan sama generasi sekarang. Untuk itu sudah ada nih yang muda-muda bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kita ajak studio. yang muda-muda datang ke Konspirasi Prabu agar kita dengarkan sebetulnya apa sih aspirasi dari anak-anak muda terkait politik Pilpres 2024 ini. Betul. Tapi sebelumnya kita cek dulu seberapa muda mereka. Jangan-jangan ini ngaku-ngaku muda aja. Jangan-jangan ngaku-ngaku muda ya. Jangan-jangan Coba. ngaku-ngaku muda. Tapi kalau dari wajahnya sih masih muda-muda. Gitu ya? Masih muda-muda. Saya yang paling tua kayaknya. Bahaya juga. Ya dong, coba kita kenalan dulu nih ya dari yang pertama dulu nih. Ada Mas Usamah. Panggilannya siapa nih Mas? Sami. Sami, kakak Bisa dipanggil Sami. Kakak Sami usia berapa? Tahun ini akan 34. Milenial. Ya, masih muda lah. Milenial. Masih muda. Masuk Kita milenial. cek ini ya, cek Masuk umur ya milenial. Loh, kita ya. wajib soalnya kita ngomonginnya masalahnya masih muda atau enggak. Oh, Coba, iya. Kakak Antoni. Kakak Antoni, Siap. ada Kakak Antoni Leo di sini. 31. Lolos. Nah ini yang sering Yang ini nih. warawiri di layar kaca juga ini. Sebenarnya gue mau ngaku 17 tapi nggak mungkin ya. 34. Oh iya, aman semuanya. Milenial ya Mas ya. Milenial. Jadi kakak Sami ini adalah jubir dari Amin. Sementara itu kakak Antoni dari Prabowo Gibran dan juga kakak Gilang dari Ganjar Mahfud. Iya. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama sekarang tentunya gini. Ini kan generasi muda itu kan mayoritas ya dalam pemilu 2024 ke depan. Dan kita melihat masing-masing capres, baik Amin, Prabowo Gibran ataupun juga Ganjar Mahfud, itu mencoba untuk menarik perhatian milenial dan juga Gen Z dengan caranya masing-masing. Nah kalau dari kakak Sami dulu nih, bagaimana Amin itu menarik perhatian Gen Z dan juga dan milenial? Yang pertama kita pasti mengambilkan track recordnya Amin. Jadi dari Mas Anies sampai Cak Imin ini kita punya track record yang sangat membanggakan dan bisa sangat dijual. Bahwa anak muda kita juga pernah ada penelitiannya bahwa mereka pengen memilih sesuatu kayak pilih pasangan juga kan perlu ada yang bebet bobotnya jelas gitu. Nah, jadi Amin ini kita memang selalu sosialisasikan bagaimana Mas Anies pada saat dulu mengajak anak-anak muda untuk bikin gerakan Indonesia Mengajar. Beliau juga pada saat di Kementerian Pendidikan juga apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Dan juga pada saat di Jakarta bagaimana beliau bisa memperhatikan dengan pendidikan dan lain-lain.
lain-lain. Nah, hal-hal itu juga kita rangkum akhirnya untuk bisa dijadikan suatu program, suatu visi misi yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda ke depan. Dan Caranya visi misi, tapi gimana caranya? dan visi misi ini menarik. Visi misi yang dibuat tentang anak muda ini itu bukan hanya dari Anies Baswedan dan Cak Imin aja, tapi itu berasal dari anak-anak muda itu sendiri. Kita bikin platformnya, namanya gagasankita.id. Inilah cara kita untuk bisa melibatkan anak muda, bahwa ini bukan hanya kita yang sok tahu apa maunya anak muda, justru kita minta anak muda maunya seperti apa. Jadi memang sesuai dengan pasar, dan itu memang jadi budayanya Mas Anies dan Cak Imin pada saat mereka memimpin. Mereka nggak mau jadi orang yang paling tahu anak muda, tapi justru mereka tanya melibatkan anak mudanya. Jadi maunya seperti apa. Akhirnya hasilnya adalah di visi misi Amin yang bisa dibaca. Coba sekarang ke Kakak Antoni dulu. Kakak Antoni ini koordinator digital ya, benar ya? Siap. Kakak Antoni. Oke, berarti spesialis gemoy dong. Ya. Tunggu, jangan dulu ke sana. Ini kan sekarang kita kasih dulu Kakak Antoni untuk ngomong dulu. Oh gitu, silakan Kakak Antoni. Nanti di dalamnya kita nggak netral lagi kalau gitu. Netral. Harus netral. Iya. Tentunya kalau dilihat dari 3 paslon ini tidak sulit buat saya, buat teman-teman muda lainnya menentukan pilihan, karena kita disuguhi kehadiran Mas Gibran yang notabene benar-benar sangat muda, umur 35-36 tahun, dan ini insya Allah bisa mengakomodir aspirasi dari anak muda. Tadi kalau dari teman-teman sampaikan visi misinya muda, tapi ini prakteknya ini benar-benar cawapresnya juga anak muda. Jadi bagi saya seorang pengusaha tentunya melihat figur-figur dari 3 paslon ini ya, yang pengusaha ya anak muda ya hanya ada di Prabowo Gibran. Jadi untuk saya ya tidak sulit untuk menentukan pilihan, dan kami terus hadirkan satu narasi besar bagaimana keterlibatan anak muda kita ke depan, bagaimana startup yang disebut sama Mas Jadi Gibran kalau Prabowo ini. Gibran itu langsung aja cawapresnya anak muda sekalian. Ya, udah gitu jelas, ya? udah jelas Oke. kan. Kalau yang lain kan ya usianya tergolong jauh ya. Nah ini yang membuat kita juga makin semangat, karena anak muda bukan hanya sekedar menjadi objek perpolitikan, tapi kita benar-benar ikut terlibat dalam proses pembangunan Indonesia ke depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Cawapresnya muda, capresnya tidak muda nggak apa-apa? Ya ini kan kolaborasi generasi. Kolaborasi generasi. Satu yang senior, satu yang ini ya. Cukup. Jadi agak lebih mengerti ya. Kakak Gilang dulu. Kakak Gilang gimana? Ada 3 sebenarnya. Jadi yang pertama adalah mengenai visi dan misi. Tentunya itu sudah bisa dibaca juga oleh semua orang mengenai visi misi dari Pak Ganjar. Kemudian yang kedua adalah kita lihat profil dari Pak Ganjar sendiri. Itu adalah representatif anak muda. Beliau suka lari, beliau badannya fit, kemudian juga bertemu dengan siapapun dalam segala level. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat dari dalam. Kalau selama ini kita melihat semua dari luar, bagaimana track record, itu mungkin semua punya track record yang baik. Tapi kalau melihat dari dalam, ada beberapa keunggulan dari tim Ganjar sama Mahfud ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Pak Ganjar ini sayang sekali sama anaknya. Bahkan di beberapa kesempatan pada waktu itu, beliau sampai menitikan air mata ketika dia mengutarakan ada janji yang ingin dipenuhi kepada Mas Alam untuk naik gunung bersama. Ini merupakan sebuah bentuk rasa cinta terhadap anak sendiri, dan kalau misalkan kita melihat refleksi itu, berarti dari dalam aja udah cinta anak muda, apalagi keluarnya. Kemudian yang kedua adalah ketika Pak Mahfud menceritakan bagaimana privilege yang dia miliki tapi tidak dimanfaatkan oleh anaknya dalam pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang baik, karena seorang Mahfud MD saja tidak mau melibatkan anaknya atau memberikan privilege bagi anaknya, padahal saat itu beliau punya jabatan yang strategis di pemerintahan. Oke, berarti sayang anak muda gitu ya? Supposed to bilang. Iya. Coba nanti kita berhenti dulu. Silakan Mas. Anyway, tunggu. Kita lagi ngomongin faktanya aja. Anies Baswedan sama Cak Imin loh ini. Belum kita. Nah sekarang gini yang menarik, kan kalau misalnya tadi masing-masing sudah memaparkan tentang capres-cawapresnya masing-masing. Nah saya yakin teman-teman jubir ini kan memperhatikan juga capres-cawapres yang lain dong. Nah sekarang kita ke Kak Sami dulu nih. Kak Tony dan Kak Gilang melihat pendekatan komunikasi Mas Anies dan juga Cak Imin untuk anak muda seperti apa? Jadi ntar biar dikoreksi benar atau enggak? Coba dari Kak Tony dulu. Ya. Saya melihat ya kalau Mas Anies menganggap anak muda ini belum terlihat signifikan, karena cawapresnya juga lebih senior bahkan. Nah ini yang kita perlu lihat kembali, dan
ya Mas Ganjar dan Pak Mahfud kan imbang-imbang ya usianya ya. Yang kita lihat ya, yang lebih memihak pada anak muda hanya Prabowo Gibran. Nah, gimana Mas Ami jelas, itu? itu jelas begitu. karena Ya, ini menarik ya. Jadi memang disampaikan ini dijual-jual masalah usia. Nggak bisa usia itu dijual untuk bisa memimpin ratusan juta rakyat Indonesia untuk dijual hanya sekedar usia. Ini menggambarkan bahwa inkompetensi yang terjadi di sini. Yang dijual hanya anak mudanya, bukan kompetensi pemimpinnya. Sedangkan bangsa sebesar ini nggak bisa dijual anak-anak mudanya aja. Nggak bisa dijual sekedar usia, enggak. Jangan terlalu menganggap bangsa ini atau anak-anak muda ini remeh-temeh untuk bisa dijual ke muda. Kalau kita mau jual kemudaannya dari Anies Imin, Mas Anies itu 36 tahun jadi rektor termuda se-Indonesia. Cak Imin itu anggota dewan dari sejak dulu, di usia 30-an. Udah jadi anggota dewan pada saat itu. Apa yang membuat mereka nggak bisa seperti Mas Gibran? Karena dia bukan anak presiden. Itu aja. Dia nggak punya privilege itu. Itu aja. Kakak Tony ada tanggapan? Iya. Saya boleh melipir dulu. Saya lihat bahwa Jangan dulu. ini kan keputusan semua ada di tangan masyarakat. Teman-teman bisa melihat bagaimana prestasi Mas Gibran menjadi wali kota Solo. Dengan kehadiran Mas Gibran tentunya pertumbuhan ekonomi Solo luar biasa bagus. Dan memang kelihatan dari keterlibatan anak muda Solo juga totally punya signifikansi yang positif. Dan kita lihat ya bagaimana program kerja, bagaimana visi misi yang disampaikan Prabowo Gibran ini sangat mengakomodir. Jadi kalau Kakak Tony melihat bahwa tetap usia itu adalah sebuah representasi, begitu ya? Karena sebentar. Karena ini saya anak muda juga harus tahu kenapa ekonominya bertumbuh. Karena PSN banyak sekali di situ. Di saat wali kota banyak ingin ketemu menteri meminta ada proyek bantuan, susah. Tapi untuk Mas Gibran spesial maksudnya karena ke Solo. Presiden. Jadi maksud Mas Ami itu ada di Solo itu justru malah menteri-menterinya datang ke Solo. Treatment spesial. Treatment spesial. Coba Kita nggak nanti bisa kita berhenti dulu. Silakan. Anyway, silakan tunggu. Kita dicek faktanya aja. sama saya ini loh, ini belum kita. Coba kita ke Kakak Gilang dulu. Ya, kita tahu bahwa apa yang tadi dibicarakan oleh benar semuanya, bahwa saya pun juga sebenarnya mengidolakan Mas Anies. Jadi kalau dibilang bagaimana relevansinya dengan program-program yang berkait dengan anak-anak muda, menurut saya oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Tapi cara komunikasinya gimana sejauh ini? Secara komunikasi sebenarnya nggak ada masalah, cuman kalau memang misalkan mau dibandingkan, ini tentunya banyak spektrum yang harus kita bahas sebetulnya, dan akan panjang sekali di sini. Jadi kalau komentarnya konteksnya hanya untuk komentarin Mas Anies dan juga Caimin, saya rasa nggak ada masalah untuk anak muda. Oke, ada jawaban dari Bro Semi? Iya, sama sih. Bahwa memang nggak ada masalah buat Ganjar Mahfud juga buat Ganjar Mahfud. Karena memang yang perlu dikedepankan itu kompetensi ya. Kita harus bicara kompetensi. Bagaimana kompetensi dia atau track record dia, apa yang sudah pernah dia lakukan untuk di anak muda. Itu tinggal bisa di-review. Apalagi sekarang juga banyak platform anak-anak muda bikin untuk bisa mengupas capres ini seperti apa, background-nya, track record seperti apa, ini seperti apa. Kita lihat gitu. Dari beberapa percakapan, sentimen saya lihat juga sangat positif kepada paslon Prabowo Gibran, dan itu inline juga dengan hasil survei. Nah, ini yang membuat kita makin optimis. Ya kita lihat bagaimana survei hari ini leading ya. Semua Prabowo Gibran nge-lead di angka 42%, 40%. Dan ini akan jadi semangat kita. Artinya apa yang disampaikan teman-teman tadi itu tidak sesuai juga, ya kan? Ya artinya benar-benar masyarakat melihat ya bahwa Prabowo Gibran yang terbaik ya. Kalau gitu langsung nih Bro Ami lagi Bro Semi mengomentari Prabowo Gibran. Jadi menurut Kakak Tony bahwa ini survei sudah menunjukkan kalau angkanya sejauh ini leading, begitu kan, sehingga tesisnya teman-teman tadi bicara tentang usia itu nggak kemakan juga sama publik. Bro Semi? Iya, jadi memang kita tuh perlu mencerdaskan publik. Jadi kita dalam campaign, dalam hal-hal untuk kita bisa apa yang kita utarakan oleh calon pemimpin presiden kita ini harusnya bisa berisikan dengan hal-hal yang substantif, bukan hal-hal remeh-temeh yang malah mencederai demokrasi. Ya tadi kan banyak juga ya itulah ya kampanye-kampanye gemoy lah, apalah itu kan hal-hal yang nggak bisa mencerdaskan publik kalau menurut saya. Harusnya kita bisa, makanya kami konsisten di Anies Caimin ini kita nggak mau terjebak dalam isu-isu atau cara-cara yang remeh-temeh hanya untuk walaupun seperti itu. Walaupun katanya anak muda suka, nggak mau masuk ke situ. Kami nggak ingin menjerumuskan ke situ, Mas. Kami tidak ingin menjerumuskan bangsa ini ke depan seperti itu. Jangan sampai kita merasa itu menjadi cara yang efektif, terus kita terlena dalam hal itu, akhirnya ke depan demokrasi kita rusak.
Kita nggak berbicara tentang kompetensi, kita nggak bicara tentang program, kita nggak bicara tentang visi misi. Kami nggak ingin terjebak ke dalam hal itu. Jadi biarkan aja kalau memang hal itu bisa berdampak pada visi misinya, silakan aja. Karena memang banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kakak Tony mau merespon? Iya, ini kan tren anak muda, kita nggak bisa bendung. Ini kan juga bukan by design dari kita semua. Yakin ya bukan desain dari tim komunikasi? Ya ini kan sangat natural lah, sangat natural. Artinya ini membuktikan tren gemoy seperti tadi Mbak Aya bilang, membuktikan bahwa Prabowo benar-benar disukai sama anak muda. Sehingga ada tren yang sangat positif, ada sentimen percakapan di media sosial yang sangat luar biasa banyak, yang tertinggi dan positif pula. Dan ini menjadi satu kampanye yang positif, kampanye yang kreatif. Jadi saya lihat ya, gemoy ini bagian aja, bagian kecil dari narasi Prabowo Gibran. Dan tentunya ya pastinya kalau kita bicara program kerja visi misi ya, track record Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ini sangat bisa kita andalkan. Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo ini sangat luar biasa pembangunannya. Dan ini ketika amanah yang lebih besar lagi, insya Allah kita bisa jalankan. Kalau gue sebenarnya support Mas Antoni, tenang aja. Jadi posisinya begini, posisinya adalah kalau bicara soal militer, Pak Prabowo salut. Beliau bisa. Ya, saya salut dengan beliau. Cuman berbicara mengenai track record kan beberapa kali juga diundang di beberapa tempat kan ya. Dan menurut saya pribadi memang ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa disampaikan juga, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya itu kepentingan publik mungkin perlu bantuan dari tim sendiri untuk disupport briefnya menurut saya, karena memang jawaban-jawabannya terkadang itu masih kurang mengena gitu. Nah, Mas Emi di sini ketawa karena mungkin setuju sama saya. Jadi posisinya adalah begini, yang bisa saya kutip adalah kemarin keren banget, Pak Mahfud itu memberikan hadiah kepada Mbak Najwa saat itu adalah ada orang yang sedang menaiki tangga. Step itu perlu banget, karena nggak bisa seseorang bekerja di perusahaan karena dia adalah anak dari pemilik perusahaan kemudian langsung jadi direktur. Maka perusahaan itu akan hancur nanti ke depannya. Nah, narasi-narasi yang dibangun itu memang haruslah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk hal ini saya setuju sama Mas Emi. Karena anak-anak muda, anak-anak milenial itu nggak bisa kita suguhkan dengan sesuatu yang sifatnya asik aja kemudian memilih. Lalu apa nanti jadinya? Apakah mau memilih untuk kepentingan bangsa Indonesia ini ke depannya 5 tahun, 10 tahun lagi hanya karena melihat sesuatu yang tidak ada isinya? Mohon maaf. Jadi pasti Kakak Tony punya jawabannya ini. Oh pasti. Ya. Tapi tenang, saya support. Iya. Ini saya lihat kan masih asumsi dugaan. Tapi ketika kita lihat survei, kita lihat data, anak muda cenderung ke Prabowo Gibran. Jadi survei kok. Kalau ke data aja kita nggak mau percaya, kemana lagi kita mau percaya? Kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Jadi ya saya rasa benchmark kita punya satu data yang kita tidak juga expose. Data survei internal kita sekarang di 42%. Anak muda majority di Prabowo Gibran. Dan ini akan jadi menjawab tadi pertanyaan dari Bro Semi dan juga Kakak Gilang ya. Ini pendekatannya dengan komunikasi seperti yang tadi itu ya. Tetapi bagaimana unsur edukasi ke anak mudanya itu akan seperti apa begitu? Ini kita terus lakukan. Bagaimana hari ini kami dari berbagai simpul digital ini melakukan berbagai inisiasi. Kita hadirkan platform AI, Artificial Intelligence, yang dimana mereka bisa menyasar, mendistribusi, menerjemahkan visi misi Prabowo Gibran. Kegiatan-kegiatan anak muda, gerakan milenial seperti apa itu tentunya menjadi salah satu kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh kubu Prabowo Gibran. Dan saya rasa ketika bicara dan itu dilakukan juga oleh kubu yang lain juga. Iya, memang. Ketika bicara program kerja, ya tentunya ini semuanya bergerak. Partai Koalisi Indonesia Maju ini hari ini koalisi yang luar biasa, koalisi yang solid, dan kita terus hadirkan program kerja hari ini. Masih bisa ini? Masih kita masih punya waktu. Nah sekarang giliran Ganjar Mahfud. Bro Semi gimana? Ganjar Mahfud. Iya. Saya kalau lihat Pak Mahfud sendiri malah menarik ya. Ya di survei terakhir Kompas tuh malah anak muda lebih suka Pak Mahfud daripada Gibran. Gitu. Baru Caimin di nomor 3. Artinya juga itu mematahkan persepsi yang tadi. Mungkin memang bukan Gibrannya. Mungkin memang karena Prabowo yang
bisa dijual, bukan Gibran yang mungkin dari anak muda seperti itu. Nah, terus dari Pak Ganjar juga, Pak Ganjar ya orang yang sangat, ya tadi bisa dibilang ya fisiknya bugar ya. Kalau saya lihat tuh ada spanduk tuh di sekretariat Ganjar, keren juga tuh. Pilih yang berdasarkan Saya jarang lihat spanduk, soalnya spanduk rekam banyak jejak tim beliau. rekam jejak, rekam medis gitu kan, berdasarkan rekam jejak, rekam medis dan lain-lain. Maksudnya ada paslon yang nggak bugar Oh gitu? enggak, maksudnya kan loh ini kan Nah, ini berbicara spanduknya konteksnya. Ganjar. Spanduknya Ganjar. Spanduk di Kuningan kalau nggak salah apa di Menteng. Nah, ya sejalan dengan yang tadi dinyatakan bahwa Pak Ganjar suka olahraga dan lain-lain ya. Iya. Kakak Tony, ada komentar? Ya positif, semua positif. Ganjar Mahfud memberikan ruang juga bagaimana di Jawa Tengah. Artinya hanya saja kapasitas untuk nasional ini ya belum teruji ya, kita lihatlah bagaimana. Artinya ya, semuanya baik. Artinya 3 pasangan calon ini memberikan satu edukasi, satu value kepada anak-anak muda, dan kita serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk bagaimana menentukan pilihan di 14 Februari 2024. Kakak Gilang, komentar? Ya, ini menarik. Kalau tadi bicara soal Pak Mahfud, kan kita bicara trias politika. Jadi Pak Mahfud pernah berada di tiga-tiganya. Dan ini merupakan salah satu bekal penting untuk edukasi ke anak-anak muda. Bahwa tadi balik lagi soal, kita bicara soal track record, kita bicara soal gagasan, kita bicara soal keilmuan gitu. Saya juga berharapnya bahwa anak-anak muda ini tidak hanya disuguhkan oleh sesuatu yang sifatnya itu maya lah kalau saya bilang. Kita harus kasih mereka bukti nyata, pintarkan mereka, cerdaskan mereka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan sampai terkaburkan oleh narasi-narasi yang sebenarnya oke, tapi nggak terlalu penting gitu. Nggak terlalu penting tuh contohnya apa, Mas Gilang? Ya gemoy misalkan. Tapi Itu kan oke, memang itu lucu. Itu fakta, itu oke. Kan saya bilang itu oke, lucu, makanya saya support. Nah, cuman kalau mau. Cuma nggak terlalu penting bagi Ganjar. Iya, nggak terlalu penting. Kayak karena Pak Ganjar nggak gemoy sih ya, karena beliau ganteng sih. Jadi itu yang agak susah. Tapi masalah olahraga gimana, Mas Gilang? Pak Prabowo berkuda loh. Iya. Pak Ganjar berlari, kalau Mas Anies kayaknya sepeda. Oh, berarti sama-sama ada kegiatan dong. Sama-sama ada kegiatan. Sama-sama Ya kalau bugar. ngomongin olahraga jangan ngomong ke saya juga. Berarti malah milenial yang harus olahraga nih ya. Iya, kalau sayanya. Sorry, ini harus break dulu atau gimana nih? Enggak, kita disuruh lanjut masih nih kayaknya. terlanjut. Oke. Nah, berikutnya kita akan sama-sama uji ya. Tadi menarik sebetulnya kan diskusi seperti ini diskusi yang sangat penting ya. Jadi semua orang punya bayangan bagaimana sebetulnya Gen Z atau Gen Y itu mempersepsi capres-cawapresnya, dan ya ternyata masing-masing generasi ini punya cara pandang sendiri kan ya pada setiap jagoannya lah gitu. Yang perlu kita tanyakan sekarang sebenarnya seberapa kenal sih kalian sama capres-cawapres? Nah, ini menarik nih. Tapi kita tahan dulu kali ya, Mas ya. Biar mereka kasih kesempatan untuk berpikir dulu ya kan. Tapi jangan dibocorin. Karena kan mereka kan itu semuanya kan kalau di mana-mana membela pasangannya masing-masing. Tapi kenal nggak sih? Nah, kita akan googling dari ya, tapi kita akan kembali ya Mas Yesa. Jadi berikut tetaplah di Konspirasi Prabu. Jadi yang paling penting adalah ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia. Mirip ya Mas ya. Oke, tadi kan kita sudah janji bahwa kita akan menguji seberapa kenal ya para jubir capres-cawapres ini pada paslonnya masing-masing. Ayo silakan. Mungkin kita sama hal yang paling menarik ya, karena kan ini adalah anak-anak muda, milenial, Gen Z yang sangat-sangat kental sekali dengan perzodiakan nih Mas. Oh, zodiak. Kalau Mas kan Gemini ya, red flag ya Mas ya. Kok kamu tahu sih? Saya tahu Mas, Ya saya kan co-host Anda. Tahu deh. Nah, kita mulai dulu dari paslon 1 kali ya Mas ya. Apa sih? Ya kan nomor 1 tuh harus menjadi yang pertama. Itu lagi browsing tuh. Lagi browsing. Kalau saya tahu. Coba dari Mas Bobi dulu, zodiaknya Mas Anies apa? Yang suka ngurus sesuatu, tak urus. Tak urus. Tak urus atau suka urus atau suka nggak suka ngurus? Bahasa Jawa saya ngurus gitu. Oh gitu. Benar nggak? Benar. Wih, Coba kenal kalau Taurus itu berarti. gimana sifatnya?
Wah, kalau itu saya nggak tahu. Yang pasti dia wise, friendly. Friendly ya. Oke, baik. Kalau Pak Saltori gimana? Libra, sama-sama Oktober, Prabowo Gibran Libra. Jangankan zodiak, sionya aja kita tahu. Kelinci. Apa dong sionya? Coba dong sionya apa sionya? Kalau Pak Prabowo apa sionya? Oh, kelinci. Kalau Mas Gibran? Sama ya? Oh, sama ya? Oke, gimana Kakak Gilang? Saya sebagai entertainer itu sering bertemu dengan Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Jadi memang obrolan kita itu tidak hanya di atas panggung, tapi juga di belakang panggung. Makanya kenapa saya memutuskan akhirnya untuk menjadi juru bicara atau spokesman adalah karena memang representatif saya juga. Jadi ketika ngobrol itu yang paling enak tuh ya mungkin yang lain juga sama. Ketika ngobrol connect itu gitu ya? langsung connect gitu kan. Coba Mas. Kakak Gilang ini kan jago impersonate. Impersonate Ganjar. Ini paling jago, Pak. Ini paling jago. Paling jago. Impersonate masing-masing calon gimana? Anies, Prabowo, Jangan. Kalau itu ntar kita bayarnya kemahalan. Oh ada bayaran? Iya. Ini benar di Panis? Benar dong. Tadi yang lain juga. Oke. Coba ya. Pak Ganjar nih ya. Pak Ganjar. Apa pilih? Terserah. Bebas deh. Pilih Mas deh. Prabu juga boleh. Jangan. Pas loh. Pilih. Iya. Oke. Jadi kalau Pak Ganjar kira-kira seperti ini. Kalau kita bicara tentang Indonesia, ini berarti kita bicara tentang ratusan juta jiwa. Jadi yang paling penting adalah ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia. Mirip ya Mas ya? Sampai getar kepalanya. Dia sampai getar kepalanya. Luar biasa. Itu keren. Ini cuma satu paslon aja nih Mas. Satu paslon aja nih. Satu paslon, jangan kasihan nanti kalau misalnya. Soal nanti Argo repot juga Mas Prabu. Ntar kalau misalnya dia peragain Mas Anies atau Pak Prabowo, ntar dianggapnya pindah lagi. Viral lagi terbahaya. Tapi kalau bicara soal itu, mohon maaf ya sebenarnya ya. Yang paling penting adalah pemilu ini berjalan dengan damai sih. Itu aja. Karena bicara tentang periode-periode sebelumnya itu, bahkan ya ini cerita sedikit. Di grup keluarga itu aja bisa sampai yang out gitu segala macam kan soal ini. Makanya ini kita mesti ya nyantai-nyantai aja. Yang penting persatuan. Iya, persatuan Indonesia kan, tiga kan? Iya, persatuan Indonesia. Yang penting persatuan. Kata Tony apa? Keduanya. Victory. Kita yang menang. Insya Allah menang. Bisa. Tapi karena tadi Kak Gilang nggak bisa ngejawab zodiak Pak Tony, kita coba akan tunjukin nih apa sih sebenarnya zodiaknya dari Mas Ganjar, terus juga Pak Prabowo dan Mas Anies. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Oktober itu apa ya? Scorpio. Asli gue tuh gak percaya zodiak itu. Kakak Gilang apa Kakak Gilang tapi? 17 Agustus, Leo. Oh Leo, oke. Scorpio. Sip. Next, kita punya, oh ini Mas Anies ya? Mas Anies Taurus, benar. 7 Mei. Terus ada Pak Prabowo. Apa tuh Pak Prabowo? Libra. Iya. Timbangan ya Oke, Satu cukup ya. lagi, cukup. Apa lagi? Ada lagi terakhir. Ini pasti semuanya tahu nih. Nama masing-masing anak pertamanya paslonnya. Coba anak pertama mulai dari Amin. Mutiara Anissa Baswedan. Oke, Mas Didit. Mas Didit. Mas Alam. Oke, saya pasti tahu dong. Ini nggak usah ditunjukin di grafis lagi. Pasti para jubiri udah CS masing. Udah CS. Besties sama masing-masing putranya. Tapi cukup ya Mas ya? Iyalah. Ini udah kenal banget deh. Kasian ntar Mas Gilang. Tapi semuanya udah pada kenal. Gilang juga sebenarnya kenal kok. Lama-lama ganti posisi. Enggak, soalnya dia kebiasaan jadi host. Oh iya. Kebiasaan aja. Biasa tukar posisi. Tapi thank you banget sudah ada di Konspirasi Prabu. Yang jelas kita sama-sama sepakat bahwa pemilu ini harus damai. Setuju. Ya, kalau ada yang bilang bahwa di buzzer saling serang, yang namanya buzzer pasti saling serang. Nggak perlu victim juga. Semuanya saling serang. Jadi yang penting adalah bahwa pesan tadi ya damai, kemudian nomor 2-nya tadi apa? Victory dan yang ketiganya sila persatuan. Persatuan Indonesia paling penting, nomor 3. Betul-betul bisa kejadian. Tapi kita semua sepakat bahwa aparat pemerintahan, kemudian juga ASN semua harus netral. Amin. Sepakat?
Sepakat amin. dong. Sepakat. Amin, amin. Dicatat loh semuanya. Bagus. Amin. Saksinya seluruh Indonesia. Seleksi seluruh Indonesia ya. Tapi yang punya bukti masih Ya? yang punya bukti kan masih di sini. Kalian masih dugaan, ya kan? Yang punya bukti Izin nih masih Mas, ya kan? Yang punya bukti itu kan jelas kan. Cuman kalau di kita ini masih dugaan orang. Iya. Itu setuju. Mau ditelepon sekarang nggak? Ya, boleh. Mudah-mudahan nanti episode berikutnya deh kita bikin lagi ya masalah ini ya. Mudah-mudahan bisa terungkap ya. Amin. Amin, amin. Tapi amin disebutin terus ya. Amin. Amin kali ini harus lengkap. Amin ya Rob. Amin ya Rabbal Harus ya, harus amin ya Rabbi. Atau kabul. Oke, baiklah. Oke, makasih Mas Emi, Makasih semuanya. Mas Antoni Thank dan you. juga Mas Terima Gilang kasih. sudah Terima ada di kasih. Konspirasi Prabu dan juga pemirsa. Demikianlah Konspirasi Prabu malam hari ini. Semoga menginspirasi. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Yanufus pemirsa pamit. Kita ketemu lagi di konspirasi berikutnya. Sampai jumpa.